Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ini sudah berada di ujung Ramadan 1447 Hijrah. Saudara-saudara sekalian, sungguh merupakan satu nikmat yang tidak terhingga bagi kita, di mana kita bisa mengikuti Ramadan ini selama 30 hari ya. Siangnya kita berpuasa, kemudian malamnya kita melaksanakan ibadah tarwih, witir dan iktikaf di 10 malam terakhir. Kiranya seluruh amal-amal ibadah kita selama 30 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang berbahagia, bahwa sesungguhnya Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Ramadan ini bukanlah merupakan beban bagi kita, orang-orang mukmin, tetapi fasilitas yang sengaja Allah sediakan, karpet merah buat seluruh hamba yang memberikan keampunan dari Allah, ibarat samudra luas yang tidak bertepi, yang meminta kepada para hamba-hamba yang berdosa untuk mendekat kepada Allah dan meminta ampunan seluruh dosa-dosa yang kita miliki. Sesungguhnya nikmat yang paling terbesar bagi kita ini adalah nikmat di mana kita dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar. Bukan nikmat itu mobil mewah, kita punya aset harta, rumah, ya, simpanan-simpanan yang ada di bank. Tetapi nikmat yang sesungguhnya yang diraih oleh seorang manusia adalah ketika seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, sesungguhnya Ramadan itu menyasar hati, menyasar jiwa. Dia tidak mengurus fisik, tidak mengurus badan, tapi mengurus hati. Jadi yang diperbaiki oleh Ramadan itu hati, jiwa manusia. Karena pada hakikatnya orang yang berpuasa itu adalah orang yang mematikan fisiknya, jadi fisik kita dimatikan, dalam simbolik tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya, tidak diberi makanan-makanan fisik, ya, dengan berpuasa, agar ruh kita ini hidup, agar jiwa kita ini hidup. Karena selaras dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat bentukmu, tapi Allah melihat hati dan amalanmu. Maka Ramadan ini titik poinnya itu adalah hati dan amalan. Kaum muslim sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, waktu yang sangat singkat ini mungkin, ada beberapa hal yang memang akan menjadi poin keberhasilan dari Ramadan kita. Pertama, persoalan yang tersakit dengan ruh dan jiwa. Ramadan mengajarkan kita lapar. Jadi lapar yang melilit perut, haus yang melilit leher, untuk mengajarkan kepada kita betapa kita mesti mensyukuri nikmat Allah. Jadi sungguh sangat luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Kita bisa makan, bisa minum, tetapi begitu di stop nikmat yang Allah berikan tadi, baru terasa oleh kita. Sungguh lapar itu tidak enak, sungguh haus itu tidak enak, sehingga Allah anugerahkan sungguh banyak rezeki yang diberikan kepada kita. Itu poin bahwa mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian lapar Ramadan itu mengajarkan kita untuk bisa sensitif dengan fakir miskin. Membantu orang-orang yang memang setiap saat, hampir setiap hari tidak makan, ya, tidak memperoleh fasilitas sandang pangan yang cukup, maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa membantu orang lain.
Karena banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang memang membicarakan tentang bagaimana kita ini diminta untuk bisa membantu orang-orang yang tidak mampu dan mengeluarkan sebagian yang kita berikan. Allah berfirman, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya baik ketika dia lapang ataupun ketika dia sempit. Jadi ketika kita ini lapang, berinfak sesuai dengan kelapangan yang kita miliki. Ketika kita memiliki kesempitan harta, berinfak tetap berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Kaum muslimin sekalian, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari Ramadan ini sungguh adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ramadan juga membentuk kita untuk menyadari bahwa Allah itu maha melihat dan maha mengetahui apa yang kita lakukan setiap saat. Ya. Allah tahu, Allah lihat. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha detail apa yang kita lakukan. Seolah-olah Ramadan ini mengajarkan kita bahwa ada CCTV yang selalu mengawasi kita. Jadi Ramadan itu membentuk orang-orang yang bertakwa, ya, sebagaimana Al-Baqarah 183 yang hampir itu diulang-ulang oleh para mubalik. Disebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu maknanya adalah merasa diawasi oleh Allah. Jadi ada senantiasa CCTV, ya. CCTV yang selalu memantau kita, melihat. Mungkin orang tidak bisa lihat, mungkin orang tidak nampak, mungkin orang tidak mengetahui, tapi ada CCTV yang 24 jam melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini luar biasa nih makna yang satu ini. Jadi dimanapun kita berada, di profesi apapun kita, entah bapak-bapak, saudara-saudara sebagai pedagang, ya, apapun yang dilakukan di pasar, ya, jual beli, menakar, melakukan transaksi, buat kwitansi, nimbang menimbang, ya, ukur mengukur dan nakar menakar. Seperti apapun Anda melakukan transaksi di pasar tadi, meskipun sunyi dari orang lain, tapi kalau Anda memang bertakwa, Anda merasa ada CCTV yang selalu menjaga aktivitas sehingga kita berhati-hati. Jadi dia bekerja bukan karena dilihat orang, bukan takut karena orang, tapi karena ada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui apa yang ia lakukan. Kalau saudara-saudara ada di kantor, ya, di kantor, di perusahaan, di jajaran lembaga birokrasi, Anda mesti harus hati-hati karena ada Sang Maha Pencipta yang selalu melihat kita. Anda mengetik surat menyurat, membuat kwitansi, membuat kontrak, apapun namanya, sehebat apapun Anda menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, tapi ingat, kalau puasamu berhasil, kamu menjadi orang bertakwa, maka di hati kita ini kita merasa ada CCTV Allah yang selalu mengawasi kita setiap saat dimanapun kita berada. Itu namanya fungsi-fungsi dari Ramadan yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kami juga mengingatkan pada kesempatan yang mulia ini tentang potongan ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini ayat berkaitan dengan bagaimana seseorang mesti menyempurnakan puasa Ramadan. Jadi walitukmilul iddata, walitukmilu, dan hendaklah kalian menyempurnakan. Litukmilu itu maknanya menyempurnakan al-iddah. Nah, al-iddah itu bisa maknanya dua. Pertama, al-iddah itu maknanya bilangan, ya, atau jumlah. Hendaklah kalian menyempurnakan jumlah atau bilangan. Jumlah apa? Bilangan apa? Yakni bilangan Ramadan. Nah, maknanya kalau ada orang yang ketika Ramadan sakit atau berhalangan atau sedang safar atau bagi perempuan sedang haid, sehingga dia tidak bisa menyempurnakan puasanya, maka begitu Ramadan selesai, sempurnakan puasa. Ada orang mungkin, seorang ibu-ibu ketika Ramadan hanya bisa berpuasa sebanyak sekitar 24 hari.
Kemudian 6 harinya halangan. Sementara Ramadan tahun ini adalah 30. Berarti yang bersangkutan baru menyelesaikan puasanya 26 hari. Begitu Ramadan selesai, sempurnakan puasamu menjadi 30. Jadi namanya menyempurnakan puasa. Jangan sampai puasa kita tidak sempurna. Hati-hati ya. Boleh jadi bentuk menyempurnakannya itu dalam bentuk qadha, yakni mengganti puasa dengan menggunakan puasa. Mengganti puasa dengan puasa. Boleh jadi menggantinya itu dalam bentuk fidyah. Fafidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang tidak sanggup melaksanakan puasa. Itu namanya mengganti dan menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan. Jadi diingatkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI untuk bisa menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan yang kita lalui di 1447 Hijrah ini. Itu makna al-iddah pertama, walitukmilul iddata. Makna kedua, walitukmilul iddata kedua adalah menyempurnakan nilai-nilai Ramadan. Maka sempurnakan nilai-nilai Ramadan pasca selesainya Ramadan ini. Apa maksudnya adalah kalau ada orang yang ketika Ramadan rajin sholat 5 waktu ke masjid, maka begitu Ramadan selesai tetap juga lah rajin sholat 5 waktu ke masjid. Ada orang ketika Ramadan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu menjaga 5 waktunya di masjid. Menjaga sholat waktu itu terjaga di masjid. Begitu Ramadan selesai, maka jaga kebiasaan, jaga disiplin, jaga kebaikan sholat 5 waktu di masjid itu. Begitu selesai Ramadan tetap pelihara ibadah ini. Jangan begitu Ramadan selesai maka sholat 5 waktunya juga selesai. Jangan, itu tidak seperti itu makna Ramadan. Jadi menyempurnakan nilai-nilai Ramadan setelah Ramadan ini selesai. Nah, walitukmilul iddata, sempurnakan nilai-nilai. Ada orang yang ketika Ramadan ini rajin baca Quran. Nah, ini hebat ini. Ramadan itu dia bisa khatam 1 kali, bisa khatam 1,5 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali per 10 hari Ramadan khatam 1, 10 kedua khatam kedua, 10 ketiga khatam ketiga. Hebat. Luar biasa ini orang. Jadi khatam dia selama Ramadan itu berulang-ulang. Nah, pertahankan ini kata Allah, walitukmilul iddata. Sempurnakan nilai-nilai Ramadan. Nilai-nilai membaca Al-Quran itu disempurnakan ketika Ramadan selesai. Itu namanya menyempurnakan nilai-nilai ya. Jadi jangan nanti begitu Ramadan nilainya baik, begitu selesai Ramadan nilainya jadi jelek. Itu namanya kemampuan bertahan. Sesungguhnya muslim yang baik adalah muslim yang mampu mempertahankan ibadahnya, konsisten, istiqomah ya. Dan juga sebaliknya ada orang yang ketika Ramadan ada nilai-nilai yang ia pegang seperti rajin berinfak, rajin bersedekah ya, rajin memberikan makanan kepada tetangga di kiri dan kanan. Maka begitu Ramadan selesai ini dipertahankan. Nah, jangan nanti setelah Ramadan stop ya. Nah, inilah makna-makna panggilan-panggilan Ramadan yang terkait dengan bagaimana kita membersihkan hati, membersihkan jiwa, menjemput kemenangan Ramadan, sehingga Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa-dosa yang berlalu. Maka sungguh nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang kita miliki, yang kita dapatkan sebagai seorang hamba adalah nikmat ketika Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita selama kita hidup. Itulah nikmat yang paling besar yang kita raih. Saudara-saudara kaum muslimin, maka untuk itu semoga kemenangan hati ini, kemenangan jiwa ini bisa didapatkan oleh seorang yang beriman. Sesungguhnya Ramadan itu, terutama kita di ujung Ramadan dan akan memasuki Idul Fitri,
kemenangan itu bukanlah bentuknya fisik ya. Sekali lagi, kemenangan itu bukan bentuknya fisik, kemenangan itu bukan bentuknya jasad ya. Bergembira pada Idul Fitri itu bukan bergembira fisik, tapi bergembira batin, bergembira hati. Siapa orang yang sesungguhnya disebut minal aidin wal faizin, selamat aid, kembali. Kembali kepada mana? Kembali kepada fitrah. Wal faizin, selamat menang. Siapa yang disebut menang di sini? Ya, yang disebut menang itu adalah orang yang ketika Ramadan full 30 hari, ketika Tarwih full 30 hari, ketika Ramadan aktif membaca Al-Quran, melakukan ibadah, inilah orang yang disebut dengan menang. Menang selama Ramadan. Jadi kalau ketemu sama kawan-kawan yang Ramadannya terjaga dengan baik, kita ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Anda kembali ke fitrah dan Anda menang. Kalau ada kawan-kawan kita yang tidak puasa, tidak sholat tarwih, jangan ucapkan minal aidin wal faizin. Sama seperti kita punya klub bola kaki. Klub bola kaki, kemudian klub bola kaki ini bertanding di luar kota, kalah telak. Tidak menang, dia kalah. Begitu sampai di tempat kita, datang kita ucapkan selamat menang. Nah, itu sama saja dengan mencemeh, itu menghina kita, mereka akan marah. Demikian juga ketika Ramadan ini orang yang tidak menang, tidak puasa, tidak tarwih, kita ucapkan menang. Jadi besok itu pilih-pilihlah siapa yang kita berikan untuk ucapan menang tadi. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pertahankan nilai-nilai Ramadan. Mari kita sambut kemenangan ini dengan baik, dan kegembiraan ini adalah kegembiraan hati, bukan kegembiraan fisik. Karena kata Allah, la tafrah, jangan kalian bergembira. Jangan kalian bergembira seperti gembiranya Fir'aun. Nah, seperti apa gembira Fir'aun? Fir'aun itu bergembira, ya, bersenang hati kalau ada orang menengok aset-aset yang dia miliki. Jadi kalau dia punya rumah, kemudian dia ajaknya orang, kemudian orang salut dengan rumahnya. Kemudian orang merasa kagum, berdercak kagum menengok rumahnya yang indah. Nah, kita sebagai pemilik rumah senang hati kita, gembira kita menengok orang kagum seperti itu. Itu ternyata gembiranya Fir'aun. Kita punya mobil baru, kemudian ketika mobil itu dipakai, kemudian ada orang yang berdercak kagum dengan mobil baru yang kita miliki. Itu namanya gembiranya Fir'aun. Kita tidak boleh bergembira seperti itu. Tapi orang-orang mukmin itu bergembira karena hati ini menang, karena jiwa ini kembali kepada fitrah, hati ini telah tertempah oleh Ramadan selama 30 Ramadan, sehingga ada kegembiraan kita sukses menjalani Ramadan dengan baik, dan Ramadan itu akan segera pergi meninggalkan kita, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata kepada orang-orang yang berpuasa, sampaikan salamku kepada orang yang berpuasa selama 30 hari. Aku akan tunggu mereka di sorga, namanya sorga as-saum. Di sorga nanti aku akan jamu mereka seperti mereka menjamu aku ketika di dunia berpuasa selama 30 hari. Inilah mungkin beberapa poin-poin penting yang dapat kami sampaikan, saudara-saudara sekalian, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MU yang dimuliakan Allah. Kiranya Ramadan yang kita lalui ini menjadi satu amalan yang terpatri di langit, menjadi amal ibadah kita kelak di kemudian hari. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada hikmahnya buat kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya mengingatkan kita